Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin memaparkan materi bab 4 dari mata pelajaran PPKN. Di sini kami beranggotakan saya Dini Indasari, saya Dewi Rosita Anggraini, saya Anita Sera. Sebelum mulai pada pembahasannya, sebelumnya saya memohon maaf jika pada video ini masih banyak kekurangan, seperti dari kualitas video maupun kita sebagai pembawa materi masih banyak kurangnya. Saya mewakili kelompok saya memohon maaf akan hal itu. Kalau begitu, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Ini anggota kelompoknya, langsung saja kita ke materinya. Slide berikutnya. Ini adalah peta konsep yang akan kita jelaskan di materi-materi berikutnya. Menjadi warga negara yang baik, hak dan kewajiban warga sekolah, masyarakat dan negara, posisi tugas dan tanggung jawab warga negara, dan pertahanan dan keamanan di negara Indonesia. Langsung saja kita ke bagian A. Bab 4. Menjadi warga negara yang baik. A. Pengertian hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang seharusnya didapatkan, dinikmati, dan diperoleh seseorang. Kewajiban adalah sesuatu yang seharusnya dilaksanakan, dikerjakan, atau ditunaikan seseorang. Hak berkaitan dengan kewajiban. Idealnya, hak akan dinikmati setelah kewajiban ditunaikan. Jadi, antara hak dan kewajiban, keduanya memiliki kesinambungan, di mana seseorang ketika sudah menjalankan kewajibannya, maka ia akan mendapatkan haknya. Contohnya seperti ini, seorang karyawan perusahaan berhak mendapat upah yang layak setelah ia bekerja secara profesional. Pekerja ini, dia sudah menunaikan kewajibannya, lalu mendapatkan upah merupakan haknya dia. Oke, langsung aja kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh hak dan kewajiban dibagi menjadi 3. Sebagai warga sekolah, sebagai warga masyarakat, dan sebagai warga negara. Kita bahas terlebih dahulu sebagai warga sekolah dan sebagai warga masyarakat. Hak sebagai warga sekolah. Siswa berhak mendapatkan materi pelajaran dari guru yang kompeten. Kewajibannya, siswa wajib mengikuti jam pelajaran dan kegiatan sekolah. Jadi, sampainya ia di sekolah, dia berhak mendapatkan pembelajaran dari guru. Berikutnya, siswa berhak mendapatkan perlindungan dan keamanan di sekolah. Dengan kewajibannya, siswa wajib menaati peraturan dan tata tertib sekolah. Itu contoh hak dan kewajiban dalam warga sekolah. Berikutnya, warga masyarakat. Hak. Berhak menikmati fasilitas umum, contohnya seperti jembatan dan lain sebagainya. Kemudian, berhak melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Di Indonesia memiliki 6 agama, dan tugas kita adalah menghormati setiap agama yang ada dan menjalankan ibadahnya. Kemudian, berhak mendapatkan jaminan keamanan dan kenyamanan, contohnya dari pihak Polri. Itu tujuannya untuk mengayomi masyarakat dan menjadikan suatu wilayah itu menjadi aman. Berikutnya kewajibannya, wajib mematuhi tata tertib dan norma yang berlaku atau peraturan-peraturan yang ada yang tertulis di Undang-Undang Dasar maupun tidak. Kemudian, menjaga fasilitas umum, mempergunakan lalu kita menjaganya agar bisa digunakan oleh orang lain. Berikutnya, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing dan menghargai agama orang lain. Nah, itulah contoh hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kita lanjut ke slide berikutnya. Contoh hak dan kewajiban sebagai warga negara dibagi menjadi 2, secara konstitusional dan secara aturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Secara konstitusional di sini maksudnya segala tindakannya itu sesuai dengan hukum yang ada di suatu negara. Contohnya di sini berkaitan dengan HAM, yaitu hak asasi manusia. Berikutnya diatur dalam Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai pasal 28J. Pasal ini menjelaskan tentang HAM, hak-hak mendasar yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Kemudian berkaitan dengan kewarganegaraan, lalu ada pasal 23A mengenai pajak, di mana di pasal ini
pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa itu sudah tertulis dalam Undang-Undang Dasar. Berikutnya pasal 26A, di dalamnya berisi tentang hak wajib pajak. Jadi seseorang yang diwajibkan untuk membayar pajak, dia berhak mengajukan atas keberatan dari nominal pajak tersebut. Berikutnya pasal 27 ayat 1 mengenai hukum dan pemerintahan. Di dalamnya mengenai di mana setiap warga Indonesia itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan. Sekarang kita ke secara aturan dalam perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Itu contohnya seperti Undang-Undang, Perpu, Perpres, MPR, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 mengenai kebebasan berpendapat. Kemudian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan, di mana di undang-undang ini ketenagakerjaan seperti hak pekerja, pelatihan kerja, dan perlakuan yang sama bagi pekerja. Berikutnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengenai hak asasi manusia. Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan pengelolaan lingkungan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 36 Tahun 2014 mengenai perlindungan terhadap anak. Kita lanjut ke slide berikutnya. B. Pengertian posisi, tugas, dan tanggung jawab warga negara. Posisi warga negara status keanggotaan seseorang dalam suatu negara yang ditandai dengan adanya hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum. Tugas warga negara melakukan kewajiban-kewajibannya dengan penuh tanggung jawab kepada warga negara. Tanggung jawab warga negara, sikap dan perilaku yang baik secara sosial untuk dilakukan. Contoh posisi sebagai warga negara: pemegang KTP, memiliki paspor, terdaftar dalam daftar pemilih, membayar pajak, mengikuti pendidikan, menikmati perlindungan hukum. Contoh tugas dan tanggung jawab warga negara: menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, membela negara, menghormati hak asasi manusia, tunduk pada pembuatan yang ditetapkan oleh undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pengertian pertahanan dan keamanan. Menurut UUD Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa, yang berarti tentram, melindungi, bebas dan gangguan bahaya. Sistem dan pertahanan keamanan Indonesia. Sistem pertahanan dan keamanan bangsa Indonesia ialah sistem pertahanan dan keamanan rakyat. Semesta hal ini diatur dalam pasal 30 ayat 3 UUD NRI tahun 1045. Sistem ini menampakkan TNI Polri sebagai utama, seluruh rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dasar hukum dan keamanan negara. Analia keempat pembukaan UUD. Pasal 30 ayat 15 UUD NRI tahun 1045, kedudukan TNI MPR 06 tahun 2000, memisahkan TNI dan TNI Polri. UU No 3 tahun 2000, pertahanan negara. D. Peran Indonesia dalam hubungan internasional. Pengertian: hubungan internasional adalah segala hubungan antar bangsa atau hubungan yang melintasi batas-batas kenegaraan. Maksudnya hubungan internasional ini adalah hubungan yang melibatkan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Faktor penyebab adanya hubungan internasional dibagi menjadi dua. Ada faktor secara internal dari dalam dan eksternal dari luar. Contoh faktor internalnya itu seperti dorongan dari warga negaranya itu sendiri, dan faktor eksternalnya adalah untuk menjaga kedaulatan. Tujuan adanya hubungan internasional itu tergantung di setiap negara. Untuk Indonesia, tujuan melakukannya hubungan internasional adalah untuk mewujudkan cita-cita nasional yang terdapat pada alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945.
Berikutnya, bidang-bidang hubungan internasional itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, bidang politik. Contohnya Indonesia bergabung dalam PBB pada tahun 1950. Kemudian bidang ekonomi, contohnya kerjasama di bidang perdagangan. Kemudian budaya, contohnya Indonesia bergabung dalam ASEAN. Dan berikutnya pertahanan dan keamanan, contohnya kerjasama militer seperti Indonesia dengan Amerika Serikat. Berikutnya asas dalam hubungan antar bangsa dan negara itu dibagi menjadi 6. Yang pertama ada asas teritorial, yaitu asas yang didasarkan pada kedaulatan atau kekuasaan suatu negara atas wilayahnya. Berikutnya asas kebangsaan, di mana hukum negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya dimanapun mereka berada. Asas kepentingan umum, yaitu wewenang negara untuk melindungi dan mengatur kepentingan. Berikutnya ada asas pacta sunt servanda, yaitu setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Berikutnya ada asas equality right, pihak yang saling mengadakan hubungan memiliki kedudukan yang sama. Dan yang terakhir ada asas keterbukaan, yaitu hukum internasional yang mendorong negara-negara untuk memberikan informasi secara jujur dan adil dalam hubungan internasional. Slide berikutnya. Nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan nasional. Ketuhanan dalam hal membangun kepribadian manusia Indonesia secara mental dan spiritual. Kemanusiaan dalam hal mengangkat derajat dan martabat manusia Indonesia yang adil dan beradab. Persatuan dalam hal agar manusia Indonesia menempatkan persatuan negara sebagai prioritas dengan kesediaan menerima perbedaan sebagai kekuatan. Kerakyatan untuk selalu mengutamakan kepentingan nasional. Keadilan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta menciptakan pemerintahan yang baik, berkeadilan, dan membuat kebijakan yang menyejahterakan rakyat. Sekian video presentasi dari kami, kurang lebihnya kami memohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum.